Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, yakni an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala kana al-jinnu yas'aduna ila samai yastami'una al-wahyi فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعا فأما الكلمة فتكون حقا وأما ما زادوه فيكون باطلا فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم muni'u maqa'idahum fadakaru zalika li iblis. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, jin selalu naik ke langit untuk mendengarkan wahyu. Apabila mereka mendengarkan suatu kalimat, maka mereka menambahkan 9 kalimat ke dalamnya. Adapun kalimat yang satu itu adalah benar, sedangkan kalimat yang mereka tambahkan adalah batil. Ketika Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi Rasul, mereka dilarang naik ke tempat mereka, yakni ke langit dunia, untuk mencuri berita dari langit. Mereka kemudian menceritakan hal itu kepada iblis. Walam takun nujumu yurma biha qabla dhalik. Faqala lahum iblis ma hadha illa min amrin qad hadatha fil ard. Fa ba'atha jurudahu fawajadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman yusalli baina jabalaini urahu qal di Makkah. Falaquhu wa akhbaruhu wa qala hadha alladhi hadatha fil ard. Sementara sebelum itu bintang belum dilemparkan kepada mereka. Iblis berkata kepada mereka, tidakkah ini keterhalangan dari mendengar wahyu, melainkan karena sesuatu yang terjadi di bumi. Iblis kemudian mengutus tentaranya dan mereka mendapati Rasulullah SAW sedang berdiri sholat, ini sholat subuh, di antara kedua gunung yang menurutku ia mengatakan di Mekah. Mereka kemudian menemui iblis dan memberitahukan kepadanya tentang apa yang mereka temukan. Iblis berkata, inilah yang terjadi di muka bumi. Hadis At-Tirmidzi, Tabrani, An-Nasa'i dan yang lainnya. Jadi di antara satu kebenaran yang dicuri, berita dari langit oleh bala tentara iblis, kemudian ditambah dengan 100 kebohongan. Jadi mereka berhasil mencuri berita dari langit, itu adalah hak, kebenaran, tapi mereka menambahnya dengan 100 kebohongan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, dari Syekhul Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di Sahihih qala hadatsana al-Humaydi hadatsana Sufyan hadatsana Amru qala sami'tu Ikrimata yaqul sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qadallahu al-amra fis sama'i darabat al-malaikatu bi ajnihatiha khud'alan liqawli kanahu silsilatan ala safwan. Faida furi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu billadzi qala al-haqqu wa huwa al-'aliyyul kabir. Syekhul Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab Sahih berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Humaydi, telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepada kami Amru, dia berkata, aku mendengar Ikrimah berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi Rasulullah SAW bersabda,
apabila Allah menetapkan suatu perkara di atas langit, maka para malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka karena tunduk kepada firman-Nya, seakan-akan rantai yang berada di atas batu besar. Apabila hati mereka telah menjadi stabil, mereka berkata, apa yang difirmankan Allah kepada yang difirmankan Rabb kalian? Apa yang difirmankan Rabb kalian? Mereka menjawab, Al-Haq, dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar. Fayasma'uha mustarikus sam'i wa mustarikus sam'i hakada ba'duhu fawqa ba'd wa wadu'at wa wasafa Sufyanu bikaffihi fakharafaha wa baddada baina asabi'ihi fayasma'ul kalimah fayunkiha ila man tahtahu thumma yunkihal akharu ila man tahtah hatta yunkiha ala lisani sahiri aw kahin. Farubbama adraka shihabu qabla an yunkiha wa rubbama alqaha qabla an yudrika wa yakdibu ma'aha mi'ata kadbah fayaqulu alaysa qadam qala lana yawma kada wa kada kada wa kada fa yusadaqu bitul kalimatil lati misalnya minas sama. Jin-jin pencuri bintang mendengarkannya. Mereka bersusun-susun, sebagian di atas, sebagian di atas sebagian yang lainnya. Mereka mencuri dengar kalimat lalu menyampaikan kepada yang berada di bawahnya. Kemudian mereka menyampaikan kepada lisan tukang sihir. Bisa jadi jin itu tukang sihir atau dukun ya. Bisa jadi jin itu diterjang bintang sebelum menyampaikan kepada yang di bawahnya. Jadi mereka tidak diterjang oleh bintang, ya, lemparan bintang atau meteor sehingga dapat menyampaikannya. Kemudian dicampur dengan 100 kebohongan. Maka dikatakan perkataan para itu seperti ini dan seperti ini. Dan kalimat yang didengar bisa sesuai dengan yang ada dari langit, ya, tapi dicampur dengan berbagai macam kebohongan. Jadi 100 kebohongan. Di Sahih Bukhari, Ibnu Majah, Baihaqi, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Kemudian dalam hadis yang lainnya juga disebutkan dalam riwayat Bukhari dan yang lainnya, hadatsana Muhammad bin Salam, akhbarana Makhlad bin Yazid, akhbarana bin Khurain, akhbarana bin Jurayj. Qala bin Shihab, akhbarani Yahya bin Urwah annahu sami'a Urwata yaqul qalat Aisyatu radhiyallahu anha sa'ala unasun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil kahhan wa qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisu bisyai'in. Imam Bukhari rahimahullah dalam kisah ini berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam, telah mengabarkan kepada kami Makhlad bin Yazid, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Jurayj. Ibnu Sa'id berkata, telah mengabarkan kepada aku Yahya bin Urwah bahwa dia mendengar Urwah berkata, Aisyah radhiyallahu anha berkata, orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai dukun atau peramal. Maka beliau bersabda kepada mereka, sesungguhnya mereka tidak mengetahui apa-apa, tidak mengetahui yang gaib. Qalu ya Rasulullah, fa innahum yuhadithuna ahyana bi syai'in yakunu haqqan. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tilkal kalimatu minal haqqi yakhtafu hal jinni. Fayaquruha fi uduni walihim qarad dajaja wa yakhlituna fiha
akthara min mi'ati kadzbah. Mereka berkata, wahai Rasulullah, terkadang pembicaraan mereka benar. Maka Rasulullah SAW bersabda, ucapan yang benar itu adalah hasil curian jin. Kemudian ia perdengarkan ke telinga para wali-walinya sebagaimana ayam betina bersuara. Kemudian mereka menambah-nambahnya dengan 100 kebohongan. Bukhari, Muslim, Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan ya, dari Imam Muslim, ini oleh Syekhul Imam Muslim rahimahullah taala fi sahihihi hadatsana Hasan bin Ali al-Khulwani wa Abdul Humaydi qala Hasan hadatsana Ya'qub wa qala Abdul hadatsani Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'id hadatsana Abi an Salihin Ali bin Shihab hadatsani Ali bin Husain ana Abdullah bin Abbas qala akhbarani rajulun min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam bin Ansar annahum bainama hum julusun lailatan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rumya binajm fastanara faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madza kuntum taqulu fil jahiliyati idza rumiya bimithli hadza qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Syekhul Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya berkata, telah dikatakan oleh kami Hasan bin Ali al-Khulwani dan Abdul bin Humaydi. Hasan berkata, telah dikatakan oleh kami Ya'qub, dan berkata Abdul, telah dikatakan oleh kami Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'di, telah dikatakan ayahku dari Saleh dari Ibnu Shihab, telah dikatakan berlaku Ali bin Husain, bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, saya pernah diberitahu oleh seseorang dari sahabat Nabi SAW yang berasal dari kaum Ansor, bahwasanya ketika mereka sedang duduk bersama Rasulullah SAW pada suatu malam, tiba-tiba ada sebuah bintang yang tampak bercahaya. Melihat itu, Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, apa yang kalian yakini pada masa jahiliyah jika ada bintang yang dilempar seperti itu, ya, seperti meteor, yang bintang yang dilemparkan. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kuna naqulu walidal lailata rajulun adimun wa mata rajulun adim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaha la yurma biha li mauti ahadin wala li hayati. Walakin Rabbuna tabaraka wa ta'ala ismu idza qada amran sabaha hamalatul ars idza qada amran sabaha hamalatul ars thumma sabaha ahlus samai alladzina yalunahum hatta yablughat tasbihu ala hadhihi sama'i dunya thumma qala alladzina yaluna hamalatal arshi ya hamalatil arshi madza qala rabbukum wa yukhbirunahum madza qala. Tapi menurut pemahaman kami dulu pada malam itu ya, ketika ada meteor yang jatuh, pada malam itu ada orang besar yang dilahirkan ke dunia dan ada orang besar yang meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda, bintang itu tidak dilemparkan karena adanya kematian dan kelahiran seseorang. Ya. Bintang itu tidak dilemparkan karena adanya kematian dan kelahiran seseorang di dunia. Tetapi ketika Rabb yang Maha Suci dan Maha Tinggi menentukan sesuatu,
maka para malaikat penyangga arsy bertasbih, sehingga bacaan tasbih tersebut diikuti pula oleh para malaikat yang ada di dekat malaikat penyangga arsy sampai pada malaikat di langit dunia. Kemudian bertanya kepada mereka, apa yang telah difirmankan Tuhan kalian? Para malaikat penyangga arsy memberitahukan kepada malaikat yang ada di langit yang terdekat dengan arsy tentang apa yang difirmankan Allah Ta'ala. Qal yastakhbiru ba'du ahli samawati ba'dun hatta yablughul khabaru hadhihi sama'ad dunya. Fatakhṭaful jinnu as-sam'a wa yakdifuna ila awliyaihim fayurmauna bihi wa ma ja'u bihi ala wajhihi fa huwa haqq walakinnahum yakrifuna fihi wa yazidun. Rasulullah SAW melanjutkan ucapannya. Kemudian para malaikat di langit saling bertanya satu sama lain tentang firman Allah tersebut, sehingga berita itu sampai ke langit yang terendah, langit dunia. Lalu jin mencuri pendengaran dan menyampaikannya kepada teman-teman mereka hingga mereka dilempari dengan bintang, yakni meteor, dari luar angkasa. Sebenarnya apa yang mereka sampaikan dengan lugas itu benar adanya, tetapi terkadang mereka itu sering berdusta dan menambah-nambahinya. Muslim, At-Tirmidzi, Baihaqi, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW tidak merasakan keberadaan mereka, jin-jin yang mendengarkan Al-Quran, mendengarkan bacaan beliau, sebelum Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada beliau yang menceritakan perihal mereka, para jin, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui hal yang gaib, kecuali setelah diberitahu atau dinampakkan oleh Allah Ta'ala, karena hanya Allah Ta'ala yang mengetahui tentang hal yang gaib. Demikian pula halnya dengan malaikat, jin, apalagi dukun, tukang ramal dan yang lainnya. Mereka tidak ada yang mengetahui tentang hal yang gaib. Dukun dan tukang ramal itu mendapatkan informasi dari setan-setan dari bangsa jin yang mencuri berita dari langit, atau mereka sesama setan itu bekerja sama, saling tukar informasi, untuk misalnya menemukan barang yang hilang. Karena perlu diketahui bahwa setiap manusia itu ada jin korin, yang terus mendampingi, dan juga ada korin dari malaikat. Dan jin korin ini bisa menjadi setan yang terus mengganggu kita, dan bisa jadi dia menjadi muslim yang taat atau masuk Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yakni an Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa wa ma'ahu qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaika. Qalu wa iyyaka, qal na'am wa iyaya walakin Allah a'anani alaihi fa aslam. Qala Abu Muhammadin minan nasi man yakun aslam istaslama yang kuru dalla. Jadi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali ia ditemani oleh korin atau pendamping dari bangsa jin dan korin dari bangsa malaikat.
dan kita perlu mengetahui ya, tentang adanya malaikat pencatat amal ya, pencatat amal kita masing-masing. Mereka bertanya juga denganmu Rasulullah SAW, maka beliau menjawab, iya begitu juga denganku, tetapi Allah membantuku untuk mengalahkannya sehingga dia masuk Islam. Abu Muhammad berkata, ada orang yang mengatakan yakni dia masuk Islam, yaitu jinnya masuk Islam dan menyerahkan diri, dan dia mengatakan ia tunduk. Jadi jinnya itu masuk Islam ya. Ada yang mengatakan bahwa ia masuk Islam dan menyerahkan diri, ada yang mengatakan ia tunduk. Hadis Muslim, Ahmad, Baihaqi dan yang lainnya dengan lafaz ad-Darimi. Jadi jin juga tidak mengetahui hal yang gaib. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Saba, surat 34 ayat 14, ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma qadayna 'alaihim al-mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata. Falamma kharra tabayyanat al-jinnu annahum kanu ya'lamuna al-ghaib أنه كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan. Jadi jin juga tidak mengetahui hal yang gaib. Kemudian jin bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat jin ya, dalam bentuk aslinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Saba ayat 14 ya. Dan berikutnya Allah surat Al-A'raf ayat 27 ya, bahwa jin tidak bisa melihat kita, jin bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan di suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sehingga ia dan pengikut-pengikutnya dapat melihat kamu di suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi kita dari jin bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat jin dalam bentuk aslinya.
Dan jin bisa dilihat manusia jika berubah bentuk, ya, seperti jadi binatang, ya, ular atau manusia. Ya. Adapun jika ada orang, ya, yang hanya dirinya sendiri yang dapat melihat jin, ya, seperti yang sering terjadi di cerita-cerita horor, ya, seperti melihat kuntilanak, pocong, genderuwo dan yang lainnya, ya. Atau kalau di Cina ada vampir, ya. Atau di negara yang teknologinya sudah maju, ya, jin menampakkan diri sebagai alien, ya, dengan objek yang melayang yaitu UFO, ya. Ini adalah penampakan dari jin, ya. Dan jika dia sendiri yang bisa melihatnya berarti orang itu bermasalah, ya. Dan itu bukan kelebihan, tapi justru kekurangan. Karena bisa jadi dia terkena sihir, ya, atau diganggu atau dirasuki oleh setan dalam bentuk jin, atau dia bersekutu dengan jin sehingga dinampakkan wujud-wujud yang menyeramkan, ya. Apalagi dengan suasana yang mencekam, ya. Dan telah kita ketahui, ya, dalam suatu riwayat bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sangat ditakuti oleh setan-setan, ya, baik dari bangsa jin dan manusia. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewati suatu jalan, setan dalam bentuk jin lari, ya, menghindari beliau. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencari jalan lain mereka. Jadi setan, ya, dari bangsa jin itu lari jika bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena apa? Karena keimanan beliau, karena keberanian beliau, karena kesolehannya, ya, karena ketakwaannya. Maka kalau ada orang yang dapat melihat jin, ya, kemudian menakut-nakuti bahkan sampai kesurupan, maka perlu dipertanyakan tentang keimanan, ya, keberaniannya, kesolehannya, dan ketakwaannya. Kemudian ada juga yang manusia yang menyekutukan Allah Ta'ala dengan malaikat, bahkan juga dengan jin. Kemudian ada juga yang menyembah jin. Mereka meminta rezeki, ya, kepada malaikat, seperti yang pernah kita lihat, ya. Ada orang yang membangun masjid minta uang kepada malaikat Jibril. Dan ada juga yang datang ke tempat-tempat pesugihan, ya, minta kekayaan dengan menyembah jin, ya. Jadi mengikuti apa yang diperintahkan oleh jin, ya, sebagai kesepakatan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jelas ini adalah perbuatan syirkun akbar, syirik besar, ya. Dan jika pelakunya tidak tobat sebelum meninggalnya, ya, dan telah ditegakkan hujah, maka dia masuk neraka dan kekal di dalamnya, ya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Sabah, ya, surat 34 ayat 39-41, yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki, ya. Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya.
dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Dan ingatlah hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian Allah berfirman kepada malaikat, apakah mereka ini dahulu menyembah kamu? Malaikat-malaikat ini jawab, Maha suci engkau lah pelindung kami. Bukan mereka, bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Malaikat-malaikat menjawab, Maha suci engkau lah pelindung kami. Bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Kemudian Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Jin ayat 6, yakni wa annahu kana rijalun minal insi wa ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 100 sudah disebutkan, وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ. Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin itu sekutu bagi Allah. Padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu. Jadi ini fenomena yang sering terjadi ya. Mereka mencari kekayaan atau rezeki ya, atau mencari pesugihan, mereka meminta bantuan jin ya. Sehingga ada kesepakatan yang akhirnya para pencari pesugihan itu melakukan perbuatan syirik ya, dengan terjadi kesepakatan dengan jin, sehingga mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh jin tersebut ya. Jelas ini adalah perbuatan syirkun akbar, karena hanya Allah lah yang bisa memberikan rezeki ya. Dan orang yang berbuat syiriknya, syirkun akbar, syirik besar, jika dia meninggal belum bertobat dan setelah ditegakkan hujah, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 6, yakni Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah 10 buruk makhluk. Al-Quran surat Al-Bayyinah surat 98 ayat 6. Dan mereka ya, manusia itu ada yang menyembah jin, padahal jin yang mereka sembah itu bertobat dan masuk Islam. Maka jin yang mereka sembah itu berlepas diri dari kesembahan mereka ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 57 ya, yakni Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjun
ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. Orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapakah di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya? Sungguh azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Imam Bukhari telah meriwayatkan, yakni kalau Syekhul Imam Bukhari rahimahullah taala fi sahihihi hadits tadi Amr bin Ali hadatsana Yahya hadatsana Sufyan hadatsani Sulaiman an Ibrahim an Abi Ma'mar an Abdillah ila rabbihim wasila qala kana an-nasu minal insi ya'buduna an-nasa minal jin faslamal jin wa tamassaka haula'i bidinihim zadal asja'i an Sufyan an A'mas qul ud'u dina za'amtum. Syekhul Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya berkata, telah menceritakan kepadaku Amr bin Ali, telah menceritakan kepada kami Yahya, telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepadaku Sulaiman dari Ibrahim, dari Abu Ma'mar, dari Abdullah, mengenai firman Allah, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Abdullah berkata, sebagian orang menyembah jin, menyembah bangsa jin. Lalu bangsa jin itu masuk Islam, sedangkan orang yang menyembahnya tetap dalam keyakinan mereka. Kemudian Al-Asyaj menambahkan dari Sufyan, dari Al-Amas, yaitu firman Allah Ta'ala, katakanlah, panggilan mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Jadi manusia menyembah jin, padahal jin itu masuk Islam. Setelah itu masuk Islam jinnya, maka jin tersebut dilepasi dari apa yang menyembahnya. Kemudian memiliki khodam dari bangsa jin. Ini jelas diharamkan dalam Islam. Ini dikecualikan hanya khusus bagi Nabi Sulaiman alaihissalam. Selain Nabi Sulaiman adalah haram untuk dilakukan. Dan ini merupakan bentuk kedurhakaan kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Shad surat 34 ayat 34 sampai 38, yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بأمره رخاء حيث أصاب الشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan ia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertobat, dia berkata, ya Tuanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Ya, sayangnya di sini. Wahai Tuanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Dan kami tunjukkan kepadanya angin yang berembus dengan baik menurut
mana saja yang dikehendakinya, dan kami tunjukkan pula kepadanya setan-setan, ya, semuanya ahli bangunan dan penyelam, ini setan bangsa jin, ya, dan setan yang lainnya yang terikat dalam belenggu, ya. Kemudian hanya Allah Ta'ala yang mengetahui ayat tersebut, ya, menunjukkan bahwa tidak boleh seseorang itu memelihara jin atau memiliki khodam dari bangsa jin, ya. Karena ini hanya khusus untuk Nabi Sulaiman saja, ya. Nah, kalau ada orang yang memiliki khodam jin atau pembantu dari bangsa jin, maka ini suatu bentuk kedurhakaan pada Allah, karena hanya Nabi Sulaiman yang diizinkan oleh Allah Ta'ala, untuk yang lainnya tidak boleh. Kemudian tentang hal yang gaib, ya. Hanya Allah yang mengetahui tentang hal yang gaib, ya. Dan semuanya adalah kepunyaan Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahul ladzi la ilaha illa hu 'alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dia Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemula lagi Maha Penyayang. Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 22. Dan Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 65, surat 27 ayat 65, yakni Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah. وَلَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Ini dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 59 juga disebutkan, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dalam Al-Quran surat Hud ayat 123, surat 11 ayat 123 sudah disebutkan, walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amr kulluhu fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Dan kepunyaan Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi, dan kepadanya lah dikembalikan urusan-urusan semuanya. Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya, dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Kemudian Rasulullah SAW juga tidak mengetahui hal yang gaib, ya, kecuali jika Allah Ta'ala memberitahukannya, ya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 179, yakni وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Al-Quran surat Al-Imran ayat 179. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 188 juga disebutkan, yakni قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ
ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Katakanlah Muhammad, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 50 disebutkan, قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan padamu bahwa perbenaran Allah ada padaku dan tidak pula aku mengetahui yang gaib. Jadi Rasulullah SAW tidak mengetahui hal-hal yang gaib, ya. Hanya Allah yang mengetahui yang gaib. Dan Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah Ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.